Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue mau membahas tentang social engineering. Nah, kemarin gue udah membahas ya tentang social engineering menggunakan teknik phishing. Kali ini gue sedikit membahas lagi tentang social engineering lebih mendalam lagi. Nah, sorry nih, suara gue lagi seperti ini karena gue belum tidur malam ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang phishing dan menggunakan teknik social engineering. Nah, sekarang gue mau bahas lagi nih tentang social engineering lebih mendalam. Apa sih itu social engineering dan bagaimana konsepnya? Oke, yang pertama, apa sih social engineering itu, Bang? Nah, social engineering adalah tindakan manipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data, informasi yang bersifat rahasia. Nah, aksinya melakukan kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelakunya, gitu ya. Serangan seperti ini juga biasanya terjadi secara online, tatap muka, atau bentuk interaksi lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah kasus penipuan ya, yang memanfaatkan informasi yang bagi seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikolog. Jadi dia lebih ke psikologisnya. Nah, karena itu strategi serangan seperti ini yang dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk melabui atau mengaruhi perilaku seseorang gitu. Nah, terus berarti social engineering ini apakah berbahaya? Berbagai untuk bahayanya itu tidak terlalu bahaya. Ini semacam kayak misalnya kalau di dunia mistis adalah eh, apa namanya hipnotis lah ya, social engineering kan. Bagaimana dia berinteraksi kepada seseorang untuk mengambil datanya. Tapi ini hal-hal yang buruk gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jenis-jenis social engineering itu bagaimana, Bang? Jenis-jenisnya seperti apa? Nah, sejenis-jenis serangannya seperti apa sih? Yang kita bahas lagi nih, jenis-jenisnya. Yang pertama ada baiting. Nah, baiting ini sesuai dengan namanya, serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Kalian pasti tahu kan, memancing itu seperti apa? Memancing itu seperti fishing. Nah, fishing itu memancing ya. Pelaku akan mengikat korban dengan motif-motif tertentu yang tidak disadarin. Contohnya ya, saat kamu mendownload file dari internet, kamu harus waspada nih. Jika mengharuskan untuk mengizinkan akses apapun ke perangkatmu, ini bisa menjadi celah bagi si hacker. Jadi ketika kalian mendownload file atau zip atau segala macam yang berbentuknya dari internet, lebih baik berhati-hati karena nggak semua media internet tuh benar-benar aman walaupun sudah ada HTTPS atau disebutnya hypertext protocol secure gitu kalau nggak salah seperti itu. Tapi nggak semuanya secure, oke? Nah, teknik baiting ini biasanya di media sosial di apa namanya di internet gitu ya, lebih banyak di internet ya, misalnya download lagu, musik atau segala macam yang merupakan di internet. Ini sangat bahaya. Terus, apalagi Bang selain baiting? Nah, selain baiting juga ada namanya pretexting. Nah, jenis social engineering selanjutnya ini adalah kamu harus mewaspadai ya, adalah teknik serangan pretexting. Teknik ini merupakan cara memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan membuat skenario palsu. Social engineering spam atau email pretexting juga pernah dilakukan ya. Menipu atau menyamar menjadi pihak berwenang untuk membutuhkan informasi sensitif untuk melakukan tugas pentingnya ya. Biasanya hacker ini melakukan tindak yang persuasif agar korban mau melakukan apa yang diinginkan penipu. Contohnya apa Bang? Nah contohnya penipuan bank atau misalnya menggunakan WhatsApp atau misalnya menggunakan email yang akan menakut-nakutin korban sehingga korban itu mau mengikuti apa kata penipunya. Itu sangat berbahaya gitu ya. Makanya lebih baik kalian lebih teliti lagi dan lebih bijak dalam memilih suatu website gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah phishing.
Nah, yang tadi gue bahas, phishing itu adalah memancing korban untuk bisa mengambil data informasi mereka. Nah, bentuk serangan ini merupakan upaya melalui seseorang untuk mendapatkan informasi. Sasaran tindak kejahatannya phishing biasanya merupakan data pribadi hingga data finansial. Seperti apa bang data finansial? Seperti data keuangan atau uang kalian, bahkan data informasi pribadi kalian yang sifatnya sensitif atau kritikal. Nah, jenis serangan ini biasanya berupa email, pesan teks dengan tujuan menciptakan urgensi hingga ketakutan pada si korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban mengungkap informasi sensitif dan mengklik suatu link website berbahaya atau membuka file yang disisipkan oleh malware. Seperti kasus sebelumnya yang pernah terjadi oleh JNE atau entah JNE atau JNT, itu dia harus mendownload filenya dulu sehingga dia bisa melihat paketnya. Hal seperti itulah yang harus wajib diatasi gitu ya. Dalam hal diatasi bagaimana bang? Kita harus bisa membaca. Ini kok bisa seperti ini? Harus bisa berpikir kritis gitu ya, sehingga tidak terjebak oleh hal-hal yang seperti itu. Oke, terus bagaimana ketika ntar ada terjadi social engineering terus kita ketipu bang? Nah nanti gue kasih tahu cara dan tipsnya seperti apa. Gue akan jelasin ya. Oke, sekarang yang keempat adalah spear phishing. Nah, spear phishing jenis serangan ini biasanya lebih terstruktur nih. Target sasarannya lebih spesifik. Arti dalam spesifik artinya lengkap ya. Dari mulai data pribadi, nomor email, dan segala macam itu lengkap. Bahkan pelaku harus memiliki informasi dasar korbannya. Misalnya nama email, posisi perusahaan, ini lebih sensitif atau lebih spesifikasi, bahkan uang dari data perusahaan tersebut bisa dibobol. Makanya kenapa data perusahaan itu sangat sensitif. Ketika bocor, maka data orang yang dalam pembeli itu yang sudah login itu akan bocor. Mungkin gue pernah membahas tentang eh, ada 6 tahap hacker dalam menjebol sistem. Nah, kalau user biasanya dikasih 2 antara login dan register. Sisanya itu beda lagi. Nah, tetapi kalau hacker itu mempunyai serangan banyak, entah dari brute force atau backdoor dan lain sebagainya, itu bisa diserang oleh dari belakang pintu atau sistem, gitu ya. Nah, spear phishing ini biasanya kemudian ia akan menyesuaikan pesan berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan tidak terlalu mencolok. Ini biasanya terjadi pada perusahaan ya yang dalam artinya perusahaan itu sangat high gitu ya, tinggi gitu dalam berusaha gitu ya. Nah, yang kelima adalah screenware. Nah, screenware ini adalah aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korban dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat-perangkat target. Social engineering ini atau scareware, pelaku akan memberikan tampilan laman semirip mungkin seolah-olah device kamu terkena serangan atau virus. Dengan begitu korban akan termanipulasi. Nah, biasanya ini di Windows nih. Ini sangat hati-hati banget di Windows biasanya terjadi entah dari virus ataupun dari notifikasi. Jadi lebih baik kalian berhati-hati. Jika tidak tahu, mending langsung tanya ke bagian teknisinya atau lebih yang ahlinya gitu ya. Jadi tidak sembrono gitu ya. Jadi ketika ntar ada apa-apa, biar teknisinya bisa bertanggung jawab hal tersebut. Nah, tadi tanyain, Bang, ini kan social engineering nih, terus serangannya seperti ini, terus bagaimana cara mencegahnya jika kita tidak tahu? Cara mencegahnya gampang, bro. Yang pertama, berhati-hati ketika membagikan data informasi, ya kan? Contohnya ketika kalian apa namanya data pribadi itu yang seperti kayak penipuan, terus jual beli online dan sebagainya. Ini memanfaatkan orang lain. Biasanya kalau toko-toko online kan KTP itu ya. Nah, itu lebih ke sensitif atau kritikal. Itu ya berhati-hati contohnya ya. Yang kedua adalah jangan mengklik link yang mencurigakan atau yang tidak namanya jelas gitu ya dari mana asal usulnya gitu ya. Ini biasanya bisa mentargetkan orang yang mengklik tombol ini atau mengklik link ini akan bisa menjadi serangan
empuk bagi si hacker. Nah, kemarin gue udah jelasin ya tentang namanya serangan phishing yang 99% mirip dengan aplikasinya atau websitenya. Ya, jadi jangan mengklik ya. Waktu kemarin kan gue nggak sempat membuat linknya ya. Jadi gue skip gitu ya. Jadi gue langsung ajak orangnya ke dalam komputer gue yang dalam arti dia minim pengalaman pengetahuan tentang cybercrime. Yang ketiga adalah hindari download file yang tidak dikenal. Nah, download file ini berupa misalnya aplikasi atau WAGB termasuk ya kalau misalnya ini ya. Dan hal seperti lainnya. Ini bisa menjadi salah satu sasaran empuk yang disisipkan malware, virus atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Lah, kok bisa seperti itu, Bang? Karena apa yang kalian download kalian tidak tahu bagaimana sistem dia bekerja. Back end-nya itu bekerja bagaimana gitu ya. Karena yang dia tahu hanya seperti ini tampilannya, seperti ini UI-nya gitu ya. Kita tidak tahu nih tampilan belakangnya seperti apa gitu. Apakah berbahaya, apakah bisa menjerumuskan atau bahkan bisa merusak. Gitu. Jadi hindari download file yang tidak dikenal. Kalau mau download silahkan ke situs resminya, oke? Nah, yang keempat adalah memasang antivirus. Nah, antivirus ini juga tidak main-main. Kalian mendownload antivirus yang benar-benar resmi, artinya aman buat laptop atau enggak PC. Jika tidak aman, ya terima resiko. Yang pertama bisa terkena malware, yang kedua bisa terkena virus, bahkan virus itu bisa membuat virus sendiri gitu ya, terhadap PC kamu sendiri, akhirnya yang berujung rusak dan tidak bisa terpakai lagi. Itu ya. Jadi keempat adalah memasang antivirus. Yang kelima adalah gunakan two factor authentication. Nah, artinya apa, Bang? Ini menggunakan dua authentication, ya, verifikasi ya, dua verifikasi gitu ya kalau bisa dalam bahasa kita sendiri. Karena dengan kalian menggunakan dua verifikasi ini, ya kan, dia harus membutuhkan dua, ya kan, kode OTP, token PIN hingga verifikasi biometrik atau sidik jari dan Face ID. Hal seperti ini biasanya digunakan oleh WhatsApp atau hal yang seperti itu. Biasanya menggunakan verifikasi dua langkah. Kalau dalam WhatsApp ya. Nah, jadi kalau WhatsApp kalian belum menggunakan verifikasi dua langkah, itu lebih baik verifikasi dua langkah. Dulu gue juga seperti itu, tidak menggunakan verifikasi dua langkah. Jadi gampang banget, dalam arti bukan gampang banget ya, maksudnya sedikit lah berbahaya gitu ya. Akhirnya gue dijelaskan oleh guru gue juga, coba menggunakan dua verifikasi dua langkah gitu ya. WhatsApp apa bisa dibobol kah? Bukan dibobol, bukan diretas atau diberikan, tapi bisa dikuasain orang lain. Ya ntar gue jelasin lah bagaimana itu tekniknya gitu ya. Ini ya, jadi yang keenam adalah yang terakhir ya, verifikasi pengiriman email atau aktifkan filter spam. Nah, di email biasanya ada filter spam tuh. Nah, kalian aktifkan aja. Jadi kalau misalnya website yang tidak jelas atau website yang kurang jelas dalam email lu pada, itu masuknya ke filter spam. Dan di spam itu kalian silakan mau lu hapus, mau lu apa kayak terserah. Intinya kalau misalnya mencurigakan dan tidak mau diklik ya silakan dihapus saja, di-outin. Oke, jadi 6 cara menghindari serangan social engineering seperti ini ya. Nah, terus bagaimana cara kerjanya si social engineering dan bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya mungkin bagi si hacker ini cukup mudah ya. Pertama mengembangkan rencana atau buat skenario apa yang mau dibuat. Hacker yang sering digunakan ketika ini sudah paham bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Salah satu rencananya adalah biasanya dilakukan adalah mencuri data kata sandi atau kunci password, akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungan. Makanya kata sandi itu ya nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa ya. Mau itu pacar, orang tua, segala macam, karena bisa jadi ya teman atau sahabat kita yang mungkin kita sudah percaya, dia malah dalamnya busuk gitu ya. Nah itu makanya
Kata sandi cukup buat kita pribadi saja gitu ya. Oke, yang kedua adalah melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Nah, apakah hacker melakukan riset? Ya, tidak sekonyong-konyong menggunakan CMD langsung menjebol, enggak. Dia meriset atau melakukan rencana tersebut penyelidikan. Artinya dia menobservasi dulu, baru menyerang target. Ketika dengan sangat hati-hati ya, menyerang target itu dengan sangat hati-hati. Karena tidak semua orang yang dia serang itu mudah, sulit bro, gitu ya. Kadang ada yang tahu, kadang ada yang nggak tahu, kadang ada yang setengah tahu, kadang ada yang udah pengalaman, bahkan udah ada tahu. Nah, riset ini dilakukan biasanya melibatkan penguntitan atau pemantauan ya, pemantauan kejahatan cyber dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya hacker atau si pen testing akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh dari si korban. Nah, makanya kenapa orang yang hacker atau segala macam melakukan penyelidikan itu biar tahu psikologi si korban maupun suasana di luar ya, target si korban itu bagaimana. Nah, itu nanti gue jelasin juga. Oke, yang ketiga adalah pengembangan pretext atau penyusupan. Nah, disinilah si hacker akan mulai mengembangkan pretext dalam dalih dengan rencana tersebut bisa melalui email, panggilan, telepon, hingga kontak pribadi yang tidak tahu jelas entah dari mana nomor ini dapat. Intinya dia tadi melakukan riset terlebih dahulu, dapat infonya, baru kita telepon atau dari lewat email. Usai menghubungi salah satu alternatif, ya kan? Ada di atas hacker menyamar sebagai seseorang dari sumber yang terpercaya seperti bank, tempat menyimpan uang, ya, seperti bank tempat menyimpan uang ya, perusahaan, tempat bekerja dan lain sebagainya. Atau dalih misalnya teman lah, kerabat lah dan sebagainya. Ini adalah teknik si hacker untuk menyerang si korban. Jadi ntar ketika dia, contohnya pernah gue alamin juga, contohnya gue waktu di rumah, liburan di rumah, ada orang telepon. Entah dari siapa gue gak kenal, cuman dia mengimingkan gue adek lu gitu ya. Gue adek lu gitu. Gue butuh uang 20 juta untuk melencengkan si korban. Karena gue dulu masih minim pengetahuan, akhirnya ya gue gak tahu. Gue tanya dulu, ini siapa namanya? Dia beralih lagi, dia memikirkan jeda berapa detik, dia berhenti dulu, dia gak ngomong. Akhirnya dia mendalikan apa? Mendalikan, masa lu gak kenal? Nah, adek lu sendiri masa lu gak kenal? Dia ngomong seperti itu. Akhirnya pas di hadapannya adek gue di samping, akhirnya gue tipu balik. Nah, itulah yang seperti itu harus benar-benar bijak dalam hal seperti itu. Tapi dulu gue nggak ngerti ya tentang cybercrime, cyber security dan sebagainya. Tentang seperti itu gue nggak terlalu paham, ya kan? Makanya gue cuman bisa menganalisis doang gitu. Nah, akhirnya ya udah out, dia kepotek, maksudnya nomornya hilang gitu ya, entah dari mana itu ya. Nah, ini juga bisa terjadi dalam bank juga. Bank juga seperti itu. Dia bisa memanipulasi bank, bahkan bisa menggunakan website Pertamina. Mungkin gue udah pernah bahas juga ya, website Pertamina yang dimanipulasi juga. Akhirnya ya, berbagai macam lah. Bisa murah, ya ini segala macam. Akhirnya datanya jebol semua gitu. Itu bisa jadi. Itu yang ketiga ya. Jadi pengembangan pretext dan penyusupan. Ya. Terus yang keempat adalah eksploitasi. Nah, eksploitasi. Jadi bagaimana bang? Nah, setelah si korban menghubungi korban, setelah si hacker menghubungi korban, dia akan meminta informasi seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tadi yang gue bilang, minta transferan, minta duit, atau minta segala macam yang bisa menguntungkan bagi si pertas tersebut. Ya, biasanya ini yang pemanggilan email atau email phishing atau bahkan situs link yang berbahaya gitu. Mungkin di video sebelumnya gue membahas tentang click checking. Coba deh kalian tonton dulu deh, click checking itu seperti apa. Nah, yang kelima adalah assessment. Usai mendapatkan apa yang diinginkan oleh si korban, hacker akan menghilang. Nah, tadi kan gue bilang ya, pada akhirnya dia berhenti melakukan komunikasi karena sudah mendapatkan kepuasan atau mendapatkan semua informasi yang dia dapat. Nah, terus gimana caranya bang? Nah,
dia memotek kartu atau membuang kartu karena dia udah mendapatkan seluruh akses yang dia inginkan dari nomor rekening, email dan segala macam. Tinggal dia melakukan aksinya. Apa bang selanjutnya aksinya? Selanjutnya aksinya adalah bisa mendapatkan uang kalau misalnya nomor rekeningnya aktif, bisa menguras uangnya, bisa mengambil KTP-nya atau misalnya pinjam online, dia bisa memfoto KTP, terus menjadi barang bukti atau barang bukti lah ya. Itu seperti itu. Makanya ketika si peretas ini mendapatkan seluruh aksesnya, dia akan menghilang begitu saja gitu ya. Wah, dia lu nggak ngakuin dah, udah lu nggak diakuin lagi gitu ya. Walaupun lu tadi diiming-iming sebagai adik kelas atau kolega atau segala macam, teman perusahaan atau segala macam, itu yang disebutnya asesmen. Dia terus akan berhenti atau menghilang secara tiba-tiba. Nah, jadi waspadai ya serangan social engineering. Jenis serangan yang patut benar-benar diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang bisa memanipulasi korban. Nah, social engineering dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk secara online maupun offline. Bagaimana yang offline? Nah, nanti gue jelasin juga yang offline bagaimana. Yang offline tuh beda ya dengan yang online. Kalau online dia menggunakan teknik namanya phishing atau baiting atau tadi texting dan lain sebagainya. Kalau offline berbeda. Dia bisa mengaku-ngaku entah siapa gitu ya dan meminta nomor rekening. Hampir sama, cuma berbedanya dia bertatap muka saja gitu. Contoh download file, email, telepon hingga pop-up palsu. Baiting, processing, phishing dan spear phishing adalah beberapa contoh kasus social engineering yang patut diwaspadai. Itu aja teman-teman. Jadi berhati-hati di dalam dunia website, berhati-hati dalam dunia internet. Sekali lagi berhati-hati. Lu boleh beringas tapi yang di dunia internet, oke? Karena di dunia internet bukan lu doang yang dipantau. Semuanya dipantau oleh keamanan cyber, si hacker, apalagi yang minim pengetahuan tentang cyber security. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.